Ini amalan nisfu Sya'ban sebenarnya. Jadi begini, nisfu Sya'ban itu terjadi beberapa peristiwa ribuan tahun yang lalu, di mana banyak hal-hal yang tercatat di dalam sejarah mengenai para nabi dan rasul. Di antaranya saat Nabi Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala selama 40 hari. Ada sebagian riwayat katakan 40 tahun. Kenapa dia bertobat? Karena melakukan kesalahan. Menurut beliau, menurut Nabi Adam melakukan kesalahan. Menurut kita tidak boleh mengatakan Nabi Adam salah, sebab Nabi tidak boleh bersalah. Ya, Nabi itu bersifat sidik, amanah, tabligh. Jadi dalam anggapan Nabi Adam, beliau bersalah, berarti tidak bersalah. Nah, karena beliau merasa bersalah, kesalahan itu yang membuat nikmat menjadi hilang. Dosa itu yang membuat nikmat yang selama ini dia nikmati itu menjadi Allah Ta'ala cabut. Rumus tuh ya. Kemudian hidup menjadi gundah gulana karena dosa itu. Gitu. Jadi kegundahan hati kita ini saat kita berdosa dan kita mengalami kegundahan, padahal kegundahan itu adalah kegundahan Allah Ta'ala istilahnya, bukan Allah gundah. Jadi gundahnya kita itu sinyal bahwa Allah merasa tidak suka. Saat Allah merasa tidak suka, engkau dibikin gundah gitu. Paham gitu ya? Kemudian itu di masa Nabi Adam. Dan di masa kita umat Nabi Muhammad SAW, saat kita melakukan dosa dan kita mengalami kegundahan, maka kegundahan itulah yang dirasakan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita melakukan dosa, ya kita pasti gundah. Bohong kalau bahagia, bohong. Enggak, Anda senang, bohong. Jujur, jangan menutupi kebohongan, jujur. Pasti ada gundah. Nah, gundah itu gundahnya Rasulullah. Gundah bahwa kita melakukan dosa, Rasulullah menjadi gundah. Ya? Disebut dengan al-humum wal humum gitu. Nah, kemudian saat orang melakukan dosa itu munculnya, saudara, apa itu namanya, diri itu menjadi fakir, mental kita menjadi fakir, menjadi merasa kekurangan terus. Maksudnya orang yang berdosa itu dirinya senantiasa merasa kekurangan, ini kurang ini. Walaupun dia ada tapi merasa nggak cukup aja. Itu karena ada dosa. Itu Nabi Adam alami. Paham ya? Dan fakir. Makanya Nabi Adam sendirian, sama-sama istrinya hidup. Sama-sama istrinya. Kenapa ini hidup begini? Di dunia luas tapi berduaan doang. Dia hidup sendiri, ya kan? Sama aja bohong, begitu istilahnya. Nah, maka untuk itu semua ada kunci untuk membuka itu, membuka kegundahan, membuka keresahan, membuka daripada kefakiran, ditinggalkan dunia meninggalkan, bukan dunia datang padanya, dunia meninggalkannya. Nabi Adam kan datang ke dunia nggak ada apa-apa, nggak bawa seragam, ya nggak bawa perangkat pakaian, telanjang saudara, bajunya terbuat dari daun-daun pohonan gitu. Pun dari surga tuh bawa sutra, enggak, sama Siti Hawa dalam keadaan fakir itu namanya. Karena apa? Karena beliau merasa dosa, konsekuensinya begitu. Nah, istighfar beliau selama 40 hari itu, ini yang dibaca. Ini istighfar Nabi Adam. Dan diterimanya istighfarnya itu pada tanggal nisfu Sya'ban. Pada nisfu Sya'ban diterima taubatnya. Nah, maka ini diamalkan pada nisfu Sya'ban. Yaitu pertama sholat sunnah taubat dulu.
usolli sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Jelas ya? Hampir semua urusan Allah Ta'ala bantu. Memang seharusnya dari nisfu Sya'ban sampai Ramadan ini dibaca, dikerjakan. Jadi 15 hari ngerjainnya. Rakaat pertama Fatihah, setelah Fatihah Qul ya Qul hu. Rakaat kedua Fatihah, setelah Fatihah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setelah salam baca doa Nabi Adam yang dibaca pada malam nisfu Sya'ban, yang diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Itu malam keramat namanya. Doanya itu ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibani ila ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. 40 kali ya, 40 kali itu doanya maksudnya. Kalau malam nisfu, orang habis nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, nah kita berdiri lakukan ini. Mengerjakannya boleh di rumah, boleh di mesin gitu. Besok mau kerjakan lagi silahkan, besok sampai belum Ramadan. Jadi amalan 15 hari sebelum Ramadan gitu. Nah, terbalik tuh pas Nabi Adam diterima. Wah, pas Nabi Adam diterima hatinya lapang gitu. Ya kan? Hatinya lapang, urusan ringan, urusan enteng, urusan dunia semua kelar. Ini sebagai gambaran untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup yang pernah dialami oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan malam nisfu itu juga terjadinya pembelahan laut oleh Nabi Musa, terjadinya Nabi Allah Yusuf di dalam sumur, terjadinya Nabi Allah yang di perut ikan, Nabi itu Nabi Yunus dalam perut ikan gitu. Nabi Ibrahim dibakar gitu. Dan tuntasnya di situ gitu. Kelarnya di situ. Nisfu Sya'ban itu menuntaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi bagi para anbiya. Itu menjadi i'tibar, berarti itu malamnya malam keramat ya. Nanti diamalin ya. Malam nisfu amalin gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nanti bilang saya terima. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, wahai para jamaah sekalian, saya ijazahkan akan ini doa Nabi Allah Adam sebagaimana guru saya telah mengijazahkan kepada saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masih ada waktu dan kita mohon sabar dan mohon maaf pada Habib kalau agak malam barangkali. Untuk selanjutnya ceramah para alim ulama. Dan memang kita sudah persiapkan dari 7 hari. Sudah datang semua ya. Untuk yang pertama